Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana dunia dibaca sebagai rangkaian tanda, bukan sekadar berita. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan air yang menghilang, hutan yang terluka, dan kota yang hidup dari teknologi. Laut Aral mengering karena alirannya dipaksa pergi. Amazon terluka karena paru-parunya ditebang tanpa jeda. Dubai berdiri megah karena air dipanggil dengan mesin dan energi. 3 tempat, 3 cara manusia menjawab keterbatasan. Hari ini, kita melanjutkan perjalanan ke 3 titik lain di dunia, tempat manusia tidak sekadar beradaptasi, tetapi menantang hukum alam secara langsung. Saudaraku, jika ada negeri yang hidup dalam dialog panjang dengan air, itulah Belanda. Sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, bukan 1-2 meter, tetapi berlapis-lapis. Saudaraku, Belanda bukan negeri yang dilahirkan oleh daratan, melainkan negeri yang diperjuangkan dari air. Jauh sebelum gedung-gedung berdiri, jauh sebelum peta modern digambar, tanah Belanda adalah rawa, laut pasang, dan ancaman yang datang tanpa aba-aba. Air tidak pernah meminta izin. Ia datang, menggenang, lalu pergi meninggalkan luka. Namun manusia Belanda tidak memilih melarikan diri. Mereka memilih bertahan dengan kesabaran panjang, berabad-abad. Lalu, gagasan besar itu lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari kebutuhan hidup. Mereka membangun tanggul kecil, mengeringkan rawa, dan menciptakan polder, tanah yang direbut dari air, lalu dijaga seumur hidup. Para petani, nelayan, dan warga belajar satu hikmah penting, bahwa tanah ini bukan milik mutlak, melainkan titipan yang harus dijaga setiap hari. Para arif berkata, apa yang diperoleh dengan susah payah akan dijaga dengan penuh kesadaran. Di Belanda, melawan alam tidak dilakukan dengan amarah, tetapi dengan disiplin kolektif. Namun sejarah mengajarkan bahwa satu kelalaian kecil bisa menghapus bertahun-tahun kesabaran. Pada abad ke-20, badai besar menerjang. Air laut menembus tanggul. Ribuan nyawa melayang. Kota-kota terendam dalam kesedihan. Bencana itu bukan sekadar tragedi, tetapi titik balik kesadaran nasional. Dari sanalah lahir gagasan besar, Delta Works, sistem pertahanan air, yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas, bendungan raksasa, pintu air bergerak, dan teknologi yang tidak menantang air secara kasar, melainkan mengatur kapan air boleh lewat. Saudaraku, kota-kota besar Belanda hidup di bawah bayang-bayang laut. Amsterdam, kota kanal yang memesona, sebagian tanahnya berada di bawah permukaan laut. Ia indah, namun berdiri di atas perhitungan yang presisi. Rotterdam, pelabuhan raksasa dunia, menjadi simbol keberanian modern. Di sini, bangunan bukan hanya tinggi, tetapi adaptif, siap menghadapi banjir, siap mengapung, siap berubah. Den Haag, pusat pemerintahan, dijaga dengan sistem air yang bekerja diam-diam. Karena di Belanda, keselamatan tidak perlu dipamerkan. Setiap kota tahu, jika sistem gagal 1 hari saja, air akan datang tanpa kompromi. Hari ini, tahun 2025, Belanda masih berdiri, masih aman, masih terkendali. Namun para pemimpinnya tidak berkata, kami telah menang. Mereka berkata pelan, kami harus terus bersiap, karena perubahan iklim membuat laut naik, badai lebih kuat, dan tekanan semakin besar. Belanda kini tidak hanya membangun tembok, tetapi memberi ruang pada air. Sungai dilebarkan, daerah banjir disiapkan, kota dirancang untuk hidup bersama air, bukan sekadar melawannya. Para arif mengingatkan, kebijaksanaan bukan pada kekuatan menahan, tetapi pada kecerdasan memberi ruang. Saudaraku, Belanda mengajarkan satu pelajaran halus, bahwa melawan hukum alam tidak selalu berarti kalah, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran dan kerendahan hati. Mereka tidak berkata, kami lebih kuat dari laut. Mereka berkata, kami tidak boleh lengah. Itulah hikmah sejati. Hidup di ambang bahaya, tanpa kehilangan adab. Orang bijak tidak merasa aman, tetapi merasa cukup waspada. Belanda tidak menaklukkan air. Ia hanya menunda bencana dengan disiplin. Dan mungkin disitulah rahasianya, bahwa keselamatan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang diperbarui setiap hari. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, jika Belanda mengajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan air, maka Tiongkok mengajarkan bagaimana manusia berusaha mengendalikan air terbesar yang mereka miliki. Sungai Yangtze bukan sekadar sungai, ia adalah nadi peradaban. Ia mengairi ladang, menghidupi kota, dan ketika murka, mengambil nyawa tanpa peringatan sejak ribuan tahun lalu.
Banjir Yangtze menjadi kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Air datang, menghanyutkan rumah, menghapus panen, dan meninggalkan duka. Di sanalah gagasan besar itu lahir. Bagaimana jika sungai sebesar ini bisa ditahan? Gagasan membendung Yangtze bukan ide mendadak, ia telah dibicarakan. Bahkan sebelum Tiongkok modern berdiri, tujuannya sederhana namun berat, mengendalikan banjir, menyediakan listrik, dan menopang pertumbuhan negeri yang penduduknya terus bertambah. Para perencana melihat sungai bukan sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai energi yang harus diatur. Dan manusia pun berkata dalam hatinya, jika kita cukup besar, kita bisa mengatur alam. Para arif mengingatkan, ketika niat baik tidak disertai kebijaksanaan, ia bisa berubah menjadi beban yang panjang. Pembangunan Three Gorges Dam bukan sekadar proyek teknik, ia adalah perubahan lanskap peradaban. Gunung dipotong, lembah ditutup, sungai yang mengalir bebas dipaksa berhenti di balik dinding beton raksasa. Jutaan manusia dipindahkan, bukan satu kota, tetapi ratusan kota kecil, desa, dan permukiman. Rumah-rumah lama tenggelam, kuburan leluhur dipindahkan, kenangan ditinggalkan, demi masa depan yang dijanjikan. Saudaraku, tidak semua kehilangan bisa dihitung dengan angka. Ada air mata yang tidak pernah tercatat dalam laporan pembangunan. Saudaraku, wilayah sekitar bendungan berubah selamanya. Kota-kota di hulu naik permukaan airnya. Beberapa menjadi kota baru yang berdiri di tepi danau buatan. Sebagian berkembang, sebagian kehilangan denyut lamanya. Di hilir, aliran air menjadi lebih terkendali. Banjir berkurang, namun sedimen atau material yang mengendap tertahan. Tanah subur perlahan berubah, ekosistem sungai bergeser. Ikan-ikan yang dulu bermigrasi, kini kehilangan jalan pulang. Para arif berkata, ketika satu masalah diselesaikan, masalah lain sering menunggu di baliknya. Tidak bisa dipungkiri, Three Gorges Dam memberi cahaya. Listrik mengalir ke kota-kota besar. Pabrik bekerja, kereta melaju, ekonomi bergerak. Banjir besar dapat dikendalikan, jutaan nyawa mungkin terselamatkan. Namun saudaraku, harga itu terus dibayar perlahan. Tekanan pada tanah meningkat, risiko longsor muncul, keseimbangan alam sungai berubah. Bendungan berdiri kokoh, tetapi ia juga menjadi pengingat bahwa kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Hari ini, tahun 2025, Three Gorges Dam masih berdiri, masih berfungsi, masih menjadi tulang punggung energi. Namun penjagaannya semakin ketat. Pemantauan terus dilakukan, karena manusia tahu, jika struktur sebesar ini gagal, dampaknya tidak akan kecil. Tiongkok belajar satu hal, bahwa alam bisa ditahan, tetapi tidak bisa dilupakan. Bendungan ini bukan simbol kemenangan mutlak, melainkan perjanjian panjang antara manusia dan sungai. Apa yang ditahan hari ini harus dijaga besok, dan seterusnya. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Three Gorges Dam mengajarkan kita tentang niat baik dan batas kebijaksanaan. Manusia membangun karena ingin selamat, karena ingin terang, karena ingin hidup lebih mudah. Namun alam mengajarkan pelan bahwa hidup mudah tanpa kesadaran akan menjadi beban di masa depan. Para sufi berkata, kekuatan sejati bukan pada kemampuan menahan, tetapi pada kemampuan memahami apa yang seharusnya tidak ditahan. Three Gorges Dam bukan kisah tentang kesalahan, bukan pula kisah tentang kesombongan semata. Ia adalah kisah tentang manusia yang belajar, kadang terlambat, namun masih diberi waktu. Dan dari sungai besar ini, kita diingatkan bahwa alam tidak pernah bermusuhan. Ia hanya meminta kita berlaku adil. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jika di dunia lain manusia melawan alam demi bertahan hidup, maka di Makkah manusia mengubah alam demi melayani ibadah. Makkah bukan kota biasa, ia bukan pusat dagang, bukan pusat industri, bukan kota pelabuhan. Ia adalah pusat arah, tempat jutaan doa bertemu, tempat langkah-langkah manusia bergerak dengan satu niat. Namun justru karena itu, Makkah menghadapi ujian yang tidak ringan. Seiring waktu, jumlah jamaah haji dan umrah terus bertambah. Jutaan manusia datang dalam waktu yang bersamaan. Lorong-lorong lama tak lagi cukup, jalan sempit tak lagi aman, bukit-bukit batu menjadi penghalang arus manusia. Dari sinilah gagasan itu lahir. Perluasan besar-besaran, gunung dipotong, bukit diratakan, jalan dilebarkan, bangunan ditinggikan. Tujuannya jelas, memudahkan ibadah, mengurangi risiko, dan menjaga keselamatan
Niatnya mulia, namun niat baik, seperti air deras, tetap perlu diarahkan, agar tidak meluap kemana-mana. Para arif berkata, niat yang lurus harus dijaga oleh kebijaksanaan, agar tidak berubah menjadi ujian. Saudaraku, gunung-gunung di Makkah bukan sekadar batu. Ia adalah saksi sejarah. Diam sejak ribuan tahun, menyimpan jejak para nabi dan langkah orang-orang saleh. Ketika gunung dibelah, wajah kota berubah cepat. Lembah yang dulu sunyi menjadi jalan raya. Bukit yang dulu teduh menjadi fondasi gedung tinggi. Hotel-hotel menjulang tinggi. Menara waktu berdiri megah. Kota bergerak ke atas, mengejar ruang di tengah keterbatasan tanah. Sebagian orang melihat ini sebagai kemajuan, sebagian lain merasakan kehilangan yang tak bisa diukur. Tidak semua yang hilang bisa diganti dengan kemudahan. Perubahan Makkah tidak hanya menyentuh bangunan, tetapi juga manusia. Penduduk lama dipindahkan dari rumah-rumah sederhana ke wilayah pinggiran. Jejak kampung lama menghilang perlahan. Kota sekitar ikut berubah. Arus manusia meningkat, harga tanah melonjak, wajah sosial bergeser. Sebagian mendapat manfaat, sebagian merasa terasing di tanah yang dahulu akrab. Para sufi mengingatkan, pembangunan yang baik bukan hanya yang memudahkan langkah, tetapi juga menjaga hati. Hari ini, tahun 2025, Makkah lebih luas, lebih terang, lebih teratur, ibadah lebih aman, pergerakan jamaah lebih lancar, teknologi membantu mengatur jutaan manusia dalam waktu singkat. Namun Makkah juga lebih sibuk, lebih cepat, lebih padat. Waktu seakan dikejar. Ritme ibadah kadang bersentuhan dengan ritme dunia. Disinilah ujian halus itu hadir. Apakah kemudahan mendekatkan kita pada kehusyukan, atau justru membuat kita lupa berhenti sejenak? Yang membuat ibadah berat bukan jarak langkah, tetapi hati yang terlalu penuh. Saudaraku, Makkah mengajarkan pelajaran yang paling lembut namun paling dalam, bahwa bahkan di tanah suci, manusia tetap diuji dalam menata niat dan batas. Gunung boleh dibelah, jalan boleh diperlebar, bangunan boleh ditinggikan, namun kerendahan hati tidak boleh ditinggalkan. Para arif berkata, kesucian tempat tidak akan menjaga manusia jika manusia tidak menjaga adabnya. Makkah bukan sedang disalahkan, ia sedang mengajarkan bahwa pelayanan tanpa kesederhanaan akan melelahkan jiwa, dan kemajuan tanpa jeda akan mengaburkan makna. Saudaraku, di Makkah kita belajar bahwa melawan alam demi ibadah tetap membutuhkan kebijaksanaan. Karena ibadah bukan soal cepat, bukan soal megah, tetapi soal hadir sepenuhnya. Dan mungkin di antara gunung yang dibelah dan waktu yang dikejar, yang paling perlu kita jaga adalah hati yang tenang. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berjalan jauh dari Belanda, negeri yang hidup di bawah permukaan laut, di mana manusia bertahan dengan kesabaran dan kewaspadaan yang diperbarui setiap hari. Kita menyusuri Sri Gorgeous Dam, di mana sungai besar ditahan, cahaya diciptakan, dan jutaan kehidupan berubah dalam diam yang panjang. Dan kita sampai di Makkah, tanah suci yang tak pernah sepi, di mana gunung dibelah, waktu dikejar, dan hati manusia diuji antara pelayanan dan kesederhanaan. 3 tempat, 3 bentuk ikhtiar manusia, dan satu pesan yang sama, bahwa kemampuan membangun harus selalu berjalan bersama kebijaksanaan, yaitu menjaga. Para sufi berkata, siapa yang merasa mampu menguasai segalanya akan kehilangan rasa takut yang menyelamatkan. Belanda mengajarkan kita tentang kewaspadaan tanpa sombong. Sri Gorgeous mengajarkan tentang kekuatan yang harus diawasi, dan Makkah mengajarkan tentang adab di tengah kemajuan. Semua ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa alam bukan musuh dan teknologi bukan penyelamat mutlak. Keduanya hanya aman jika hati manusia tetap tahu batas. Jika cahaya kecil ini menemani renunganmu hari ini, jangan lupa klik like, karena satu tanda darimu membantu cahaya ini menyentuh hati yang lain. Subscribe agar kita terus berjalan bersama Cahaya Hikmah, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menggugah hatimu. Di episode keempat ini, sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, pada episode berikutnya kita akan melangkah lebih jauh
ke tempat-tempat di mana manusia tidak hanya menahan alam, tetapi menembus, menggantung, dan hidup di atasnya. Kita akan masuk ke perut pegunungan Alpen, menyusuri terowongan Gotthardbase di Swiss, terowongan terpanjang di dunia, di mana gunung ditembus demi mempercepat waktu. Kita akan berdiri di atas jembatan Akashikaiki di Jepang, jembatan gantung raksasa yang menantang angin, gempa, dan lautan luas, saksi ketekunan manusia di negeri gempa. Dan kita akan menyusuri Makoko, kota apung di Nigeria, tempat manusia hidup di atas air, bukan karena pilihan mewah, tetapi karena keterbatasan, mengajarkan tentang daya tahan dan martabat di tengah kesempitan. Apakah semua ini adalah bukti kehebatan manusia ataukah cermin tentang seberapa jauh kita berani mengubah alam demi bertahan hidup? Masih bersama Cahaya Hikmah, karena selama manusia masih bertanya, hikmah akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.